Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi. perkenalkan kami dari kelompok rekayasa perangkat lunak kelompok 10. Di sini kami akan membahas mengenai buku dari Roger Pressman. Terkhususnya adalah bab 19, bab 20, bab 21 dan ada pemaparan materi mengenai black box dan juga white box serta contoh kasusnya. Di sini kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Oke, baiklah. Di sini ada Ki Agus Muhammad Taufikur Rahman Alfarizi, ada Bintang Tadika Pradana, saya juga sebagai moderator. Yang ketiga adalah Hafiz Setiawan, dan yang terakhir adalah Faris Ustah. Oke, baiklah. Kita langsung ke materinya. Untuk materinya kita mulai dari chapter 19, Software Testing Component Level, yang langsung dibacakan oleh Taufik. Kepada saudara Taufik, saya persilakan. Baiklah, terima kasih Bintang. Chapter 19, Software Testing Component Level. 19.1, pendekatan strategis untuk pengujian perangkat lunak. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dapat direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis. Untuk alasan ini, template untuk pengujian perangkat lunak satu set langkah menempatkan teknik desain khusus uji dan metode pengujian tertentu. Harus didefinisikan untuk proses perangkat lunak. Sejumlah strategi pengujian perangkat lunak telah diusulkan dalam literatur untuk melakukan pengujian yang efektif. Anda harus melakukan tinjauan teknis. Dengan melakukan ini, banyak kesalahan akan dihilangkan sebelum pengujian dimulai. Semua memberi Anda template untuk pengujian, dan semuanya memiliki yang berikut. Karakteristik umum, yaitu pengujian dimulai pada tingkat komponen dan bekerja keluar menuju integrasi seluruh sistem berbasis komputer. Kedua, teknik pengujian yang berbeda sesuai untuk rekayasa perangkat lunak yang berbeda, pendekatan dan pada titik waktu yang berbeda. Yang ketiga, pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan untuk proyek besar, kelompok tes independen. Keempat, pengujian dan debugging adalah aktivitas yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasi dalam setiap strategi pengujian. Selanjutnya, pengaturan untuk pengujian perangkat lunak. Strategi software testing dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Menurut strategi pengujian manual, pendekatan yang lebih tradisional, penguji menyiapkan suite test yang menurut mereka akan lebih baik menjalankan program. Alat pengujian perangkat lunak otomatis membantu dalam menghasilkan kasus uji dari spesifikasi program atau dari data teks aslinya. Secara umum, sifat-sifat ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana komponen atau spesifikasi sistem sedang diuji. Awalnya mengumpulkan persyaratan yang dapat digunakan untuk memandu desainnya untuk pengembangan. Selanjutnya harus merespon dengan benar untuk semua variasi data input, harus melakukan tugasnya di bawah batas waktu. Setelah instalasi, dapat dengan mudah dijalankan di lingkungan yang dimaksud. Terakhir dapat mencapai hasil yang diinginkan yang dibutuhkan oleh stakeholder. The big picture. Proses perangkat lunak dapat dilihat sebagai spiral yang diilustrasikan pada gambar mulanya. Rekayasa sistem mendefinisikan peran perangkat lunak dan mengarah ke persyaratan perangkat lunak, analisis, di mana domain informasi, fungsi, perilaku, kinerja, kendala, dan kriteria validasi untuk perangkat lunak ditetapkan bergerak dalam sepanjang spiral. Anda sampai pada desain dan akhirnya ke pengkodean. Untuk mengembangkan komputer perangkat lunak, Anda berputar ke dalam di sepanjang garis arus yang mengurangi tingkat abstraksi pada setiap belokan. Level pada software testing. Unit testing. Unit testing adalah bagian terkecil yang dapat diuji dari seluruh aplikasi. Tujuannya untuk memberikan sepotong kode yang harus memenuhi persyaratan. Integration testing. Dalam integration testing, kode akan dibagi menjadi beberapa segmen dan diuji sebagai kelompok.
Tugas utamanya adalah untuk menganalisis parameter seperti persyaratan fungsional, persyaratan kinerja, dan persyaratan keandalan yang ditempatkan pada item desain utama. Function testing. Function testing dapat disebut sebagai black box testing. Dalam function testing, pengujian dilakukan dengan memberikan input yang valid dan hasilnya dari diamati. Sistem testing. Ini dianggap sebagai jenis pengujian yang lebih terbatas. Sistem testing berusaha mendeteksi segala cacat dalam unit perangkat lunak terintegrasi bersama. Acceptance testing dikenal juga sebagai pengujian penerimaan operasional atau pengujian penerimaan lapangan, karena dijalankan dengan mengikuti prosedur tes penerimaan yang telah ditentukan untuk mengarahkan pengguna tentang data mana yang akan digunakan setelah mengikuti prosedur langkah demi langkah. Regression testing. Pada regression testing, aplikasi yang dikembangkan akan diuji dan menganalisis error atau penyimpanan yang ada ketika perubahan dibuat di program baru. Selanjutnya, kriteria selesai. Meskipun beberapa praktisi akan berdebat dengan tanggapan ini, Anda perlu lebih teliti. Kriteria untuk menentukan kapan pengujian yang memadai telah dilakukan. Statistik pendekatan jaminan kualitas menyarankan teknik penggunaan statistik yang menjalankan serangkaian tes yang berasal dari sampel statistik dari semua program yang memungkinkan eksekusi oleh semua pengguna dari populasi yang ditargetkan. Dengan mengumpulkan metrik selama perangkat lunak menguji dan memanfaatkan model statistik yang ada, dimungkinkan untuk mengembangkan pedoman yang bermakna untuk menjawab pertanyaan kapan kita selesai menguji. Perencanaan dan pencatatan. Manual testing adalah tipe testing dari software testing, di mana tester melakukan testing terhadap software secara manual tanpa alat atau tools. Cara ini adalah cara tradisional dalam menemukan bug pada software. Setiap software baru harus terlebih dahulu melalui proses manual testing sebelum bisa dilakukan automation testing. Walaupun effort yang dikeluarkan sangatlah besar, tetapi manual testing sangatlah berguna karena mampu mendeteksi bug yang tidak dilihat oleh automated testing. Langkah-langkah manual testing yaitu menganalisa requirement, membuat test plan, membuat test case, eksekusi dari test case, mencari kecacatan, dan memperbaiki kecacatan. Automation testing adalah teknik software testing dengan membandingkan hasil yang diinginkan dengan hasil yang sebenarnya, dan biasanya dilakukan dengan menggunakan script atau testing tool. Dalam automation testing, pekerjaan dilakukan secara berulang-ulang sehingga tidak mungkin untuk dikerjakan secara manual. Langkah-langkah automation testing yaitu menilai dan mengevaluasi tool yang dipakai, merancang desain, melakukan implementasi, membuat report, dan melakukan pengecekan. Peran scaffolding. Karena komponen bukanlah program yang berdiri sendiri, beberapa jenis scaffolding adalah diperlukan untuk membuat kerangka pengujian. Sebagai bagian dari kerangka kerja ini, driver dan atau rintisan perangkat lunak harus sering dikembangkan untuk setiap unit tes. Lingkungan unit tes adalah diilustrasikan pada gambar di sebagian besar aplikasi. Pada gambar di samping. Di sebagian besar aplikasi, driver tidak lebih dari utama program yang menerima data kasus uji, meneruskan data tersebut ke komponen yang akan diuji, dan mencetak hasil yang relevan. Rintisan berfungsi untuk mengganti modul yang berada di bawahnya, dipanggil oleh komponen yang akan diuji. Sebuah rintisan atau subprogram dummy menggunakan bawahan antarmuka modul dapat melakukan manipulasi data minimal mencetak verifikasi entry dan mengembalikan kontrol modul yang menjalani pengujian. Selanjutnya, pengujian hemat biaya. Pengembalian dari pengujian menyeluruh seringkali tidak sepadan upaya karena pengujian saja tidak dapat digunakan untuk membuktikan suatu komponen diimplementasikan dengan benar. Ada beberapa situasi di mana Anda tidak akan memiliki sumber daya untuk melakukannya. Pengujian unit yang komprehensif. Dalam kasus ini, penguji harus memilih modul yang penting untuk keberhasilan proyek dan yang diduga rawan kesalahan karena matriks kompleksitas sebagai fokus untuk pengujian unit Anda.
Beberapa teknik untuk meminimalkan jumlah kasus uji yang diperlukan untuk melakukan pengujian pekerjaan yang baik. Test case design. Desain yang baik mengantisipasi kondisi kesalahan dan menetapkan jalur penanganan kesalahan untuk merutekan ulang atau menghentikan pemrosesan dengan rapi saat terjadi kesalahan. Pendekatan ini anti-bugging. Sayangnya, ada kecenderungan untuk memasukkan kesalahan penanganan ke dalam perangkat lunak dan kemudian tidak pernah menguji penanganan kesalahan. Pastikan Anda mendesain tes untuk mengeksekusi setiap jalur penanganan kesalahan. Jika tidak, jalannya mungkin gagal saat itu dipanggil, memperburuk situasi yang sudah tidak pasti. Di antara potensi kesalahan yang harus diuji saat penanganan kesalahan dievaluasi adalah: pertama, deskripsi kesalahan tidak dapat dipahami. Kedua, kesalahan yang dicatat tidak sesuai dengan kesalahan ditemui. Ketiga, kondisi kesalahan menyebabkan intervensi sistem sebelum penanganan kesalahan. Keempat, pemrosesan kondisi pengecualian tidak benar. Atau kelima, deskripsi kesalahan tidak memberikan informasi yang cukup untuk membantu di lokasi penyebab kesalahan. Persyaratan dan use case. Dalam rekayasa persyaratan disarankan untuk memulai pengumpulan persyaratan proses dengan bekerja dengan pelanggan untuk menghasilkan cerita pengguna yang pengembang dapat disempurnakan menjadi kasus penggunaan formal dan model analisis. Kasus penggunaan dan model ini dapat digunakan untuk memandu pembuatan sistematis kasus uji yang melakukan pekerjaan pengujian dengan baik, persyaratan fungsional setiap komponen perangkat lunak, dan memberikan cakupan pengujian yang baik keseluruhan. Tujuan utama pengujian adalah untuk membantu pengembang menemukan cacat yang sebelumnya tidak diketahui, mengeksekusi kasus uji yang menunjukkan komponen sedang berjalan dengan benar seringkali tidak cukup baik, dan menguji bahwa suatu komponen tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Untuk memastikan bahwa proses pengujian dapat diaudit, setiap kasus uji harus dapat dilacak kembali ke persyaratan fungsional atau non-fungsional tertentu atau anti persyaratan. Sering persyaratan non-fungsional harus dapat dilacak ke bisnis atau arsitektur tertentu persyaratan. Banyak pengembang tangkas menolak konsep ketertelusuran sebagai hal yang tidak perlu membebani pengembang. Tetapi banyak kegagalan proses pengujian dapat dilacak hingga hilang jalur keterlacakan, data pengujian yang tidak konsisten, atau cakupan pengujian yang tidak lengkap. Selanjutnya, object-oriented testing. Ketika perangkat lunak berorientasi objek dipertimbangkan, konsep unit berubah. Enkapsulasi mendorong definisi kelas dan objek. Ini berarti bahwa setiap kelas dan setiap instance dari atribut paket kelas atau data dan operasi yang memanipulasi data ini. Kelas yang dienkapsulasi biasanya menjadi fokus pengujian unit. Namun, operasi atau metode di dalam kelas adalah unit terkecil yang dapat diuji. Karena kelas dapat berisi sejumlah operasi yang berbeda, dan operasi tertentu mungkin ada sebagai bagian dari sejumlah kelas yang berbeda. Taktik yang diterapkan pada unit pengujian harus berubah. Untuk mengilustrasikannya, pertimbangkan hierarki kelas dalam di mana sebuah operasi X didefinisikan untuk superkelas dan diwarisi oleh sejumlah subkelas. Setiap subkelas menggunakan operasi X, tetapi diterapkan dalam konteks atribut menjadi dan atribut pribadi dan operasi yang telah didefinisikan untuk subkelas. Karena konteks di mana operasi X digunakan bervariasi dengan cara yang halus, perlu untuk menguji operasi X dalam konteks masing-masing subkelas. Ini berarti bahwa operasi pengujian X dengan cara yang berdiri sendiri atau pendekatan pengujian unit konvensional biasanya tidak efektif dalam konteks berorientasi objek. Selanjutnya, class testing. Pengembangan dan pengujian tradisional atau waterfall life cycle. Requirement specs sama dengan sistem testing, preliminary design sama dengan integrasi testing, yaitu functional dan decomposition. Detail design sama dengan unit testing.
Traditional testing system. Verifikasi SW memenuhi semua persyaratan SW integrasi. Berdasarkan struktur desain, pendekatan top-down atau bottom-up unit, dan fungsionalitas encapsulate. Selanjutnya, behavioral testing. Penggunaan state diagram sebagai model yang mempresentasikan perilaku dinamis. Diagram status untuk kelas dapat digunakan untuk membantu memperoleh urutan tes yang akan melatih perilaku dinamis kelas atau dan kelas-kelas yang berkolaborasi dengannya. Gambar di samping mengilustrasikan diagram keadaan untuk kelas akun yang dibahas sebelumnya. Mengacu pada gambar, transisi awal bergerak melalui status SCCT kosong dan setup SCCT. Sebagian besar dari semua perilaku, misalnya dari kelas, terjadi saat dalam keadaan SCCT kerja. Penarikan dan akun terakhir, penutupan menyebabkan kelas akun melakukan transisi ke akun yang tidak berfungsi dan mati status akun. Masing-masing tes yang akan dirancang harus mencapai cakupan setiap negara bagian. Artinya, operasi urutan harus menyebabkan kelas akun bertransisi melalui semua yang diizinkan. Terakhir, ringkasan. Pengujian perangkat lunak menyumbang persentase terbesar dari upaya teknis dalam perangkat lunak proses. Terlepas dari jenis perangkat lunak yang Anda buat, strategi untuk pengujian sistematis, perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol dimulai dengan mempertimbangkan elemen kecil dari perangkat lunak dan bergerak keluar menuju program secara keseluruhan. Tujuan pengujian perangkat lunak adalah untuk mengungkap kesalahan. Untuk perangkat lunak konvensional, tujuan ini dicapai melalui serangkaian langkah uji. Tes unit dan integrasi berkonsentrasi pada verifikasi fungsional suatu komponen dan penggabungan komponen ke dalam arsitektur perangkat lunak. Strategi untuk menguji perangkat lunak berorientasi objek dimulai dengan tes yang menjalankan operasi di dalam kelas dan kemudian beralih ke pengujian berbasis UTAS untuk integrasi. Thread adalah kumpulan kelas yang merespon input atau output. Ya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ki Agus Muhammad Taufikur Rahmat Al-Warizi telah membaca mengenai chapter 19. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hafiz Setiawan untuk slide selanjutnya. Kepada Saudara Hafiz Setiawan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menyampaikan chapter 20, yaitu Software Testing Integration Level atau tingkat integrasi pengujian perangkat lunak. Next. Pengembang tunggal mungkin dapat menguji komponen perangkat lunak tanpa melibatkan anggota tim lainnya. Ini tidak benar untuk pengujian integrasi, di mana komponen harus berinteraksi dengan baik dengan komponen yang dikembangkan oleh anggota tim lainnya. Pengujian integrasi memperlihatkan banyak kelemahan kelompok pengembangan perangkat lunak yang belum terbentuk sebagai sebuah tim. Pengujian integrasi menghadirkan dilema yang menarik untuk insinyur perangkat lunak, yang pada dasarnya adalah orang-orang yang konstruktif. Faktanya, semua pengujian mengharuskan pengembang membuang prasangka tentang kebenaran dari perangkat lunak baru saja dikembangkan, dan sebagai gantinya bekerja keras untuk merancang kasus uji untuk dihancurkan perangkat lunak. Ini berarti bahwa anggota tim harus dapat menerima saran dari anggota tim lain bahwa kode mereka tidak berperilaku dengan benar ketika itu diuji sebagai bagian dari peningkatan perangkat lunak terbaru. Next. Dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Sebuah tes yang baik memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Untuk mencapai tujuan ini, penguji harus memahami perangkat lunak dan berusaha mengembangkan gambaran mental tentang bagaimana perangkat lunak mungkin gagal. Sebuah tes yang baik dan tidak berlebihan. Waktu pengujian dan sumber daya terbatas. Tidak ada gunanya melakukan tes yang memiliki tujuan yang sama dengan tes yang lain. Setiap ujian harus memiliki tujuan yang berbeda meskipun agak berbeda. Tes yang baik harus menjadi jenis terbaik. Dalam kelompok tes itu memiliki niat yang sama. Keterbatasan waktu dan sumber daya dapat menentukan eksekusi. Hanya tes yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mengungkap seluruh kelas dari kesalahan. Tes yang baik tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu rumit. Meskipun kadang-kadang mungkin untuk menggabungkan serangkaian tes menjadi satu kasus uji,
Sisi yang mungkin efek yang terkait dengan pendekatan ini dapat menutupi kesalahan secara umum. Setiap tes harus dilakukan secara terpisah. Next. Pengujian kotak hitam, black book testing. Pengujian kotak hitam mengacu pada pengujian integrasi yang dilakukan dengan menggunakan komponen antarmuka dengan komponen lain dan dengan sistem lain. Ini memeriksa beberapa aspek mendasar dari suatu sistem dengan sedikit memperhatikan logika internal struktur perangkat lunak. Alih-alih fokusnya adalah memastikan komponen dijalankan dengan benar dalam pembuatan perangkat lunak yang lebih besar ketika data input dan konteks perangkat lunak ditentukan oleh persyaratannya adalah benar dan berperilaku dengan cara yang ditentukan oleh kondisi akhir. Next. White box testing. Pengujian kotak putih kadang-kadang disebut pengujian kotak kaca atau pengujian struktural. Adalah filosofi pengujian integrasi yang menggunakan pengetahuan implementasi dari struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk memperoleh kasus pengujian. Kotak putih pengujian perangkat lunak didasarkan pada pemeriksaan ketat implementasi prosedural, detail, dan detail implementasi struktur data. Tes kotak putih dapat dirancang hanya setelah desain tingkat komponen atau kode sumber ada. Detail logis dari program harus tersedia. Jalur logis melalui perangkat lunak dan kolaborasi antar komponen adalah fokus pengujian integrasi pada kotak putih. Next. Pengujian integrasi. Pengujian integrasi adalah teknik sistematis untuk membangun arsitektur perangkat lunak. Sementara pada saat yang sama melakukan pengujian untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan antarmuka. Tujuannya adalah untuk mengambil komponen yang diuji unit dan membangun struktur program yang telah ditentukan oleh desain. Sering ada kecenderungan untuk mencoba integrasi non-incremental, yaitu untuk membangun program menggunakan pendekatan Big Bang. Dalam pendekatan Big Bang, semua komponen digabung terlebih dahulu dan seluruh program diuji secara keseluruhan. Kekacauan biasanya hasil kesalahan ditemui, tetapi koreksi sulit karena isolasi penyebab diperumit oleh bentangan luas seluruh program. Mengambil pendekatan Big Bang untuk integrasi adalah strategi malas yang pasti akan gagal. Next. Integrasi top-down. Pengujian integrasi top-down adalah pendekatan tambahan untuk konstruksi arsitektur perangkat lunak. Modul juga disebut sebagai komponen dalam buku ini. Terintegrasi dengan bergerak ke bawah melalui hierarki kontrol. Dimulai dengan kontrol utama modul atau program utama, modul bawahan, dan akhirnya bawahan ke utama modul kontrol dimasukkan ke dalam struktur, baik dengan cara yang lebih dulu atau yang paling luas. Selanjutnya, proses integrasi dilakukan dalam serangkaian 5 langkah. Yang pertama, modul kontrol utama digunakan sebagai driver uji, dan stub diganti untuk semua komponen secara langsung berada di bawah modul kontrol utama. Yang kedua, bergantung pada pendekatan integrasi yang dipilih, yaitu kedalaman atau keluasan terlebih dahulu. Rintisan bawahan diganti satu persatu dengan komponen sebenarnya. Yang ketiga, pengujian dilakukan karena setiap komponen terintegrasi. Yang keempat, setelah menyelesaikan setiap rangkaian tes, rintisan lain diganti dengan yang asli komponen. Yang kelima, pengujian regresi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kesalahan baru belum diperkenalkan. Next. Integrasi bottom up. Pengujian integrasi bottom up seperti namanya, memulai konstruksi dan pengujian dengan modul atom, yaitu komponen pada tingkat terendah dalam struktur program. Integrasi bottom-up menghilangkan kebutuhan akan stub yang kompleks karena komponen terintegrasi dari bawah ke atas. Fungsionalitas yang disediakan oleh komponen yang berada di bawah level tertentu selalu tersedia dan kebutuhan akan stub dihilangkan. Integrasi berkelanjutan. Integrasi berkelanjutan adalah praktik menggabungkan komponen ke dalam peningkatan perangkat lunak yang berkembang sekali atau lebih setiap hari. Pengujian asap adalah pendekatan pengujian integrasi yang dapat digunakan saat produk perangkat lunak dikembangkan oleh tim yang gesit menggunakan waktu pembuatan yang singkat. Next. Produk pekerjaan uji integrasi. Rencana keseluruhan untuk integrasi perangkat lunak dan deskripsi tes khusus adalah didokumentasikan dalam spesifikasi pengujian. Produk kerja ini menggabungkan rencana pengujian dan prosedur pengujian dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. Pengujian dibagi menjadi fase dan pembangunan tambahan yang membahas karakteristik fungsional dan perilaku tertentu dari perangkat lunak. Misalnya, pengujian integrasi untuk keamanan SafeHome sistem dapat dibagi menjadi fase pengujian seperti berikut: interaksi pengguna, pemrosesan sensor,
fungsi komunikasi, dan pemeriksaan alarm. Next. Kecerdasan buatan dan pengujian regresi. Setiap kali modul baru ditambahkan sebagai bagian dari pengujian integrasi, perangkat lunak berubah. Jalur aliran data baru dibuat, input atau output baru dapat terjadi, dan jalur baru logika dipanggil. Efek samping yang terkait dengan perubahan ini dapat menyebabkan masalah dengan fungsi yang sebelumnya bekerja dengan sempurna. Tes regresi harus dijalankan setiap kali perubahan besar dilakukan pada perangkat lunak, termasuk integrasi komponen baru. Pengujian regresi membantu untuk memastikan bahwa perubahan karena pengujian atau karena alasan lain tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan perilaku atau kesalahan tambahan. Terakhir, pengujian integrasi dalam konteks objek oriented. Perangkat lunak berorientasi objek tidak memiliki struktur kontrol hierarkis yang jelas. Jadi, strategi integrasi top-down dan bottom-up tradisional memiliki sedikit berarti. Selain itu, mengintegrasikan operasi satu persatu ke dalam kelas, konven, pendekatan integrasi inkremental nasional seringkali tidak mungkin karena langsung dan interaksi tidak langsung dari komponen yang membentuk kelas. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hafiz Setiawan sudah membacakan mengenai chapter 20. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Bintang Tandika Perdana. Baiklah, kita lanjut saja. 24.1. Desain kasus uji berbasis kesalahan. Pengujian integrasi mencari kesalahan yang masuk akal dalam panggilan operasi atau koneksi pesan. 3 jenis kesalahan ditemui dalam konteks ini. Hasil yang tidak diharapkan, salah operasi atau pesan yang digunakan, dan pemanggilan yang salah. Untuk menentukan kesalahan yang masuk akal sebagai fungsi atau operasi dipanggil, perilaku operasi harus diperiksa. Oke, selanjutnya pengujian berbasis desain kasus uji berbasis skenario. Pengujian berbasis skenario berkonsentrasi pada apa yang dilakukan pengguna, bukan apa yang produk tidak. Pengujian berbasis skenario cenderung menjalankan beberapa subsistem dalam satu pengujian. Pengguna tidak membatasi diri penggunaan satu subsistem pada satu waktu. Oke. Selanjutnya, pengujian validasi. Validasi dapat didefinisikan dalam banyak cara, tetapi definisi sederhananya adalah bahwa validasi berhasil ketika perangkat lunak berfungsi dengan cara yang wajar, diharapkan oleh pelanggan. Pada titik ini, pengembang perangkat lunak yang berjuang keras mungkin akan memprotes siapa atau apa yang menjadi penentu harapan yang masuk akal. Jika spesifikasi persyaratan perangkat lunak telah dikembangkan, itu menjelaskan setiap cerita pengguna. Semua pengguna terlihat atribut dan kriteria penerimaan pelanggan untuk masing-masing. Penerimaan pelanggan kriteria membentuk dasar untuk pendekatan validasi pengujian. Validasi perangkat lunak dicapai melalui serangkaian tes yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan. Pola pengujian. Banyak pengujian perangkat lunak bahkan selama dekade terakhir telah menjadi kegiatan ad hoc. Jika pola pengujian dapat membantu tim perangkat lunak untuk berkomunikasi tentang pengujian secara lebih efektif, untuk memahami kekuatan motivasi yang mengarah pada pendekatan khusus untuk pengujian, dan untuk mendekati desain tes sebagai aktivitas evolusioner, di mana setiap iterasi menghasilkan rangkaian kasus uji yang lebih lengkap. Maka, pola telah mencapai banyak hal. Contohnya adalah pair testing atau pengujian berpasang, pair test interface, tes antarmuka terpisah. Yang terakhir, skenario testing atau skenario pengujian. Selanjutnya, Chapter 21, Software Testing, Specialized Testing for Mobility. Mobile Testing Guidelines. Mobile apps yang berjalan sepenuhnya pada perangkat seluler dapat diuji menggunakan metode pengujian perangkat lunak tradisional, atau mereka dapat diuji menggunakan emulator yang berjalan di komputer pribadi. Panduan berikut memberikan dasar untuk pengujian aplikasi seluler. Pahami landscape, jaringan, dan perangkat sebelum pengujian untuk mengidentifikasi
melakukan pengujian dalam kondisi pengujian dunia nyata yang tidak terkendali, atau pengujian berbasis lapangan. Yang ketiga adalah pilih alat uji otomatis yang tepat. Gunakan metode matriks platform perangkat tertimbang untuk mengidentifikasi yang paling kritis kombinasi perangkat keras atau platform untuk diuji. Periksa aliran fungsional ujung ke ujung di semua platform yang memungkinkan setidaknya sekali. Lakukan pengujian kinerja, pengujian GUI, dan pengujian kompatibilitas menggunakan perangkat yang sebenarnya. Yang terakhir adalah ukur kinerja hanya dalam kondisi lalu lintas nirkabel dan pengguna yang realistis beban. The testing strategies. Strategi untuk menguji aplikasi seluler mengadopsi prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak. Namun, sifat unik dari mobile apps menuntut pertimbangan sejumlah masalah khusus. Yang pertama adalah pengujian pengalaman pengguna. Pengguna dilibatkan sejak awal dalam proses pengembangan untuk memastikan bahwa mobile app memenuhi harapan kegunaan dan aksesibilitas para pemangku kepentingan di semua perangkat yang didukung. Yang kedua adalah pengujian kompatibilitas perangkat. Penguji memverifikasi bahwa mobile app bekerja dengan benar pada semua kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Yang ketiga adalah pengujian kinerja. Pengujian memeriksa persyaratan non-fungsional yang unik untuk perangkat seluler, misalnya waktu pengunduhan, kecepatan prosesor, kapasitas penyimpanan, dan ketersediaan daya. Yang keempat adalah pengujian konektivitas. Penguji memastikan bahwa mobile app dapat mengakses jaringan atau layanan web apapun yang diperlukan dan dapat mentolerir akses yang jaringan lemah atau terputus. Pengujian keamanan. Penguji memastikan bahwa mobile app tidak membahayakan privasi atau persyaratan keamanan penggunanya. Lalu, pengujian di alam liar. Aplikasi ini diuji dalam kondisi realistis pada perangkat pengguna yang sebenarnya di berbagai lingkungan jaringan di seluruh dunia. Penguji sertifikasi. Pengujian memastikan bahwa mobile app memenuhi standar yang ditetapkan oleh toko aplikasi yang akan mendistribusikannya. Teknologi saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan komersial aplikasi seluler. Pengguna meningkatkan mobile apps dengan cepat jika tidak berfungsi dengan baik atau gagal memenuhi harapan. Penting untuk diingat bahwa pengujian memiliki dua tujuan penting. Yang pertama adalah untuk membuat kasus uji yang mengungkapkan cacat di awal siklus pengembangan, dan yang kedua untuk memverifikasi keberatan atribut kualitas yang penting. Atribut kualitas untuk mobile apps didasarkan pada ditetapkan pada ISO dan mencakup fungsionalitas, keandalan, kegunaan, efisiensi, kemampuan pemeliharaan, dan portabilitas. Masalah pengujian pengalaman pengguna. Pengujian isyarat. Layar sentuh ada di mana-mana di perangkat seluler, dan sebagai akibatnya, pengembang telah menambahkan gerakan multisentuh, misalnya menggesek, berbesar, menggulir, memilih. Sebagai sarana untuk meningkatkan kemungkinan interaksi pengguna tanpa kehilangan real estate layar. Gambar di bawah menunjukkan beberapa gerakan yang umum ditemukan di mobile apps. Prototipe kertas kadang-kadang dikembangkan sebagai bagian dari desain, tidak dapat digunakan untuk meninjau kecakapan atau kemanjuran gerakan secara memadai. Saat pengujian dimulai, sulit untuk menggunakan alat otomatis untuk menguji tindakan antarmuka, sentuh, atau geser. Lokasi objek layar terpengaruh oleh ukuran dan resolusi layar serta tindakan pengguna sebelumnya, membuat pengujian gerak yang akurat menjadi sulit, dan bahkan saat pengujian dilakukan, gerakan sulit dicatat secara akurat untuk diputar ulang. Sebagai gantinya, penguji perlu membuat program kerangka penguji yang melakukan panggilan ke fungsi yang mensimulasikan peristiwa gerakan. Semua ini mahal dan memakan waktu. Pengujian aksesibilitas untuk pengguna tunanetra menantang karena antarmuka gerakan biasanya tidak memberikan umpan balik, sentuhan, atau pendengaran. Pengujian kegunaan dan aksesibilitas untuk gerakan menjadi sangat penting untuk perangkat yang ada di mana-mana seperti smartphone. Mungkin penting untuk menguji pengoperasian perangkat saat operasi isyarat tidak tersedia. Selanjutnya.
Masalah pengujian pengalaman pengguna. Pengujian isyarat. Layar maaf sebelumnya. Masukkan keyboard virtual. Karena keyboard virtual dapat mengaburkan bagian layar tampil saat diaktifkan, penting untuk menguji mobile app untuk memastikan bahwa informasi layar penting tidak disembunyikan dari pengguna saat mengetik. Jika informasi layar harus disembunyikan, penting untuk menguji kemampuan mobile app untuk memungkinkan pengguna membalik halaman tanpa kehilangan informasi yang diketik. Keyboard virtual biasanya lebih kecil dari keyboard komputer pribadi, dan oleh karena itu, sulit untuk mengetik dengan 10 jari. Karena kunci itu sendiri lebih kecil dan lebih sulit untuk dipukul atau tidak memberikan umpan balik taktil. Mobile app harus diuji untuk memastikan bahwa itu memungkinkan koreksi kesalahan yang mudah dan dapat mengelola kata-kata yang salah ketik tanpa mogok. Teknologi prediktif, yaitu penangkapan otomatis kata yang diketik sebagian, sering digunakan dengan keyboard virtual untuk membantu mempercepat input pengguna. Penting untuk menguji kebenaran penyelesaian kata untuk bahasa alami yang dipilih oleh pengguna jika mobile app dirancang untuk bahasa global. Penting juga untuk menguji kegunaan mekanisme apapun yang memungkinkan pengguna mengganti penyelesaian yang disarankan. Masukan dan pengenal suara. Input suara telah menjadi metode yang semakin umum untuk memberikan input dan perintah dalam situasi yang sibuk dan mata yang sibuk. Input suara dapat mengambil beberapa bentuk dengan tingkat kerumitan pemrograman yang berbeda yang diperlukan untuk memproses masing-masing. Input pesan suara terjadi saat pesan direkam untuk diputar di lain waktu. Pengenalan kata diskrit dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih item secara verbal dari menu yang sejumlah kecil pilihan. Pengenalan ucapan terus-menerus menjamkan ucapan yang didiktekan menjadikan string teks yang bermakna. Setiap jenis input suara memiliki tantangan pengujiannya sendiri. Peringatan dan kondisi luar biasa. Saat aplikasi seluler berjalan dalam lingkungan waktu nyata, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilakunya. Misalnya sinyal WiFi mungkin hilang, atau pesan teks, panggilan telepon, atau peringatan kalender yang masuk. Mungkin diterima saat pengguna bekerja dengan mobile apps. Itu selanjutnya. Faktor-faktor inilah dapat mengganggu alur kerja pengguna mobile app. Namun, sebagian besar pengguna memilih untuk mengizinkan peringatan dan gangguan lain saat mereka bekerja. Lingkungan pengujian mobile app harus dapat disimulasikan peringatan dan ketentuan ini. Selain itu, Anda harus menguji kemampuan aplikasi seluler untuk menangani peringatan dan kondisi di lingkungan produksi pada perangkat yang sebenarnya. Bagian dari pengujian mobile apps harus fokus pada masalah kegunaan yang berkaitan dengan peringatan dan pesan pop-up. Pengujian harus memeriksa kejelasan dan konteks peringatan, kesesuaian lokasinya di layar tampilan perangkat, dan ketika bahasa asing dilibatkan, verifikasi bahwa terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain sudah benar. Pengujian pemilihan adalah pengujian sistem yang memaksa perangkat lunak gagal dalam berbagai cara dan memverifikasi bahwa pemulihan dilakukan dengan benar. Jika pemulihan dilakukan secara otomatis dilakukan oleh sistem itu sendiri, inisialisasi ulang, mekanisme pemeriksaan, pemulihan data, dan restart dievaluasi kebenarannya. Jika pemulihan memerlukan intervensi manusia, mean time to repair atau MTTR dievaluasi untuk menentukan apakah masih dalam batas yang dapat diterima. Oke, selanjutnya. Banyak praktik pengujian web juga sesuai untuk menguji aplikasi seluler, klien tipis, dan simulasi interaksi. Strategi untuk pengujian web app mengadopsi prinsip-prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak dan menerapkan strategi dan taktik yang digunakan untuk sistem berorientasi objek. Langkah-langkah berikut merangkum pendekatan. Yang pertama, mode konten untuk web app ditunjukkan untuk mengungkap kesalahan. Yang kedua, metode antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua kasus pengguna dapat ditampung. Yang ketiga, model desain untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan navigasi. Yang keempat, antarmuka penggunaan diuji untuk mengungkap kesalahan dalam presentasi dan atau navigasi mekanika. Yang kelima, setiap komponen fungsional diuji unit. Selanjutnya, navigasi di seluruh arsitektur diuji. Web app diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya dengan setiap konfigurasi. Yang kedelapan, tes keamanan dilakukan dalam upaya untuk
mengeksploitasi kerentanan di web app atau di dalam lingkungannya. 9 tes kinerja dilakukan. Yang terakhir adalah web app diuji oleh populasi pengguna akhir yang terkontrol atau terpantau. Hasil interaksi mereka dengan sistem dievaluasi untuk kesalahan. Strategi pengujian web. Pengujian adalah proses menjalankan perangkat lunak dengan masuk untuk menemukan dan akhirnya mengkoreksi kesalahan. Filosofi dasar ini pertama kali disajikan di bab 20, tidak berubah untuk web apps. Faktanya karena sistem dan aplikasi berbasis web berada di jaringan dan beroperasi dengan banyak sistem operasi yang berbeda, browser ataupun perangkat komunikasi pribadi lainnya, platform perangkat keras, protokol komunikasi, dan aplikasi ruang belakang, mencari kesalahan merupakan tantangan. Pengujian konten. Pengujian konten memiliki 3 tujuan penting. Yang pertama adalah untuk mengungkapkan kesalahan sintaksis. Misalnya kesalahan ketik, kesalahan tata bahasa dalam dokumen berbaris teks, representasi grafis, dan media lainnya. Yang kedua, untuk mengungkap kesalahan semantik, yaitu kesalahan dalam keakuratan dan kelengkapan informasi dalam objek konten apapun yang disajikan saat navigasi terjadi. Dan yang terakhir, untuk menemukan kesalahan dalam organisasi atau struktur konten yang disajikan kepada pengguna akhir. Pengujian semantik berfokus kepada informasi yang disajikan dalam setiap objek konten. Reviewer atau penguji harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah informasi tersebut akurat secara faktual? Apakah informasi disingkat dan to the point? Apakah tata letak objek konten mudah dipahami pengguna? Dapatkah informasi yang disematkan di dalam objek konten ditemukan dengan mudah? Dan yang lain-lain. Selanjutnya, pengujian kinerja. Pengujian kinerja digunakan untuk mengungkapkan masalah kinerja yang dapat diakibatkan oleh kurangnya sumber daya sisi server, bandwidth jaringan yang tidak sesuai, kemampuan basis data yang tidak memadai, kemampuan sistem operasi yang salah atau lemah, fungsionalitas web app yang dirancang dengan buruk, dan masalah perangkat keras atau perangkat lunak lainnya yang dapat menyebabkan untuk menurunkan kinerja client server. Tujuannya ada 2. Yang pertama untuk memahami bagaimana sistem merespon saat memuat, yaitu jumlah pengguna, jumlah transaksi, atau volume data keseluruhan. Dan yang kedua, untuk mengumpulkan metrik yang akan mengarah pada modifikasi desain untuk meningkatkan kinerja. Beberapa aspek kinerja mobile apps setidaknya seperti yang dirasakan pengguna akhir sulit untuk diuji. Pemuatan jaringan, keanehan perangkat keras antarmuka jaringan, dan masalah serupa tidak mudah diuji untuk tidak uji di tingkat klien atau browser. Tes kinerja seluler dirancang untuk mensimulasikan situasi pemuatan dunia nyata. Seiring bertambahnya jumlah pengguna aplikasi secara bersamaan atau jumlah transaksi online meningkat atau jumlah data yang diunduh atau diunggah meningkat. Pengujian kinerja akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah waktu respon menurun ke titik yang terlihat dan tidak dapat diterima? Pada titik apa dalam hal pengguna transaksi atau pemuatan data dilakukan kinerja menjadi tidak dapat diterima, dan sebagainya. Untuk mengembangkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, dua tes kinerja yang berbeda dilakukan. Yang pertama adalah pengujian beban, memeriksa beban dunia nyata pada berbagai tingkat beban dan dalam berbagai kombinasi. Dan yang kedua adalah pengujian tegangan, memaksa pembebanan ditingkatkan menjadi titik putus untuk menentukan seberapa besar kapasitas yang dapat ditangani oleh lingkungan aplikasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faris Husta. Kepada Saudara Faris Husta, dipersilakan. Ya, terima kasih, moderator. Maksud dari pengujian beban adalah untuk menentukan bagaimana web app dan lingkungan sisi servernya akan merespon berbagai kondisi pemuatan. Saat pengujian berlangsung, permutasi ke variabel berikut menentukan serangkaian kondisi pengujian. N, jumlah pengguna bersamaan. T, jumlah transaksi online per satuan waktu. D, beban data diproses oleh server per transaksi. Pengujian beban juga dapat digunakan untuk menilai kecepatan koneksi yang direkomendasikan untuk pengguna dari aplikasi web. Throughput keseluruhan P dihitung dengan cara berikut. Sebagai contoh, pertimbangkan situs berita olahraga populer pada saat tertentu, 20.000 pengguna bersamaan mengajukan permintaan atau transaksi T.
Rata-rata setiap 2 menit sekali, setiap transaksi memerlukan web app untuk mengunduh artikel baru dengan panjang rata-rata 3 kilobyte. Oleh karena itu, throughput dapat dihitung sebagai P sama dengan 20.000 dikali 0,5 dikali 3 kilobit per 60 sama dengan 500 kilobyte per second, sama dengan 4 megabit per second. Oleh karena itu, koneksi jaringan untuk server harus mendukung kecepatan data ini dan harus diuji untuk memastikannya. Next. Menguji sistem AI. Pengujian statis dan dinamis. Pengujian statis adalah teknis verifikasi perangkat lunak yang berfokus pada tinjauan daripada pengujian yang dapat dieksekusi. Penting untuk memastikan bahwa pakar manusia atau pemangku kepentingan yang memahami domain aplikasi setuju dengan cara pengembang merepresentasikan informasi dan penggunaannya dalam sistem AI. Seperti semua teknik verifikasi perangkat lunak, penting untuk memastikan bahwa kode program mewakili spesifikasi AI, yang berarti pemetaan antara input dan output kasus penggunaan tercermin dalam kode. Pengujian dinamis untuk sistem AI adalah teknik validasi yang melatih kode sumber dengan kasus uji. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa sistem AI sesuai dengan perilaku yang ditentukan oleh para ahli manusia. Dalam kasus penemuan pengetahuan atau pengalian data, program mungkin telah dirancang untuk menemukan hubungan baru yang tidak diketahui oleh pakar manusia. Pakar manusia harus memvalidasi hubungan baru ini sebelum diragukan dalam produk perangkat lunak yang dikritis terhadap keselamatan. Pengujian berbasis model. Pengujian berbasis model atau MBT adalah teknik pengujian kotak hitam yang menggunakan informasi yang terkandung dalam model persyaratan atau khususnya cerita pengguna sebagai dasar untuk pembuatan kasus uji DAC03. Dalam banyak kasus, teknik pengujian berbasis model menggunakan formalisme sebagai diagram status UML sebagai elemen dari model perilaku sebagai dasar untuk desain kasus uji. Teknik MBT memerlukan 5 langkah, yaitu 1. Analisis model perilaku yang ada untuk perangkat lunak atau buat 1. 2. Lintas model perilaku dan tentukan input yang akan memaksa perangkat lunak untuk melakukan transisi dari keadaan ke keadaan. 3. Tinjau model perilaku dan catat keluaran yang diharapkan sebagai perangkat lunak membuat transisi dari keadaan ke keadaan. 4. Jalankan kasus uji. 5. Bandingkan hasil aktual dan yang diharapkan dan ambil tindakan korektif sebagai diperlukan. Next. Pengujian lingkungan virtual. Pengujian kegunaan. Pengujian kegunaan mengevaluasi sejauh mana pengguna dapat berinteraksi secara efektif dengan aplikasi dan sejauh mana aplikasi memandu tindakan pengguna. Memberikan umpan balik dan menerapkan pendekatan interaksi yang konsisten. Daripada memusatkan perhatian pada semantik dari beberapa tujuan interaktif, ulasan dan pengujian kegunaan dirancang untuk menentukan sejauh mana antarmuka aplikasi membuat hidup pengguna menjadi mudah. Pengembang berkontribusi pada desain pengujian kegunaan, tetapi secara umum pengujian dilakukan oleh pengguna akhir. Pengujian kegunaan dapat terjadi pada berbagai tingkat abstraksi yang berbeda. 1. Kegunaan mekanisme antarmuka tertentu, misalnya formulir, dapat dinilai. 2. Kegunaan antarmuka virtual lengkap atau meliputi mekanisme antarmuka, objek data, dan fungsi terkait dapat dievaluasi. Atau 3. Kegunaan aplikasi dunia maya lengkap dapat dipertimbangkan. Langkah pertama dalam pengujian kegunaan adalah mengidentifikasi satu set kategori kegunaan dan menetapkan tujuan pengujian untuk setiap kategori. Kategori dan tujuan tes berikut atau ditulis dalam bentuk pertanyaan menggambarkan pendekatan ini.
interaktivitas, tata letak, keterbacaan, estetika, karakteristik tampilan, sensitivitas waktu, masukan, personalisasi, bantuan, aksesibilitas, dan dapat dipercaya. Next. Pengujian aksesibilitas. Pengujian aksesibilitas adalah proses memverifikasi sejauh mana semua orang dapat menggunakan sistem kompetensi, terlepas dari kebutuhan khusus pengguna. Kebutuhan khusus yang paling sering dipertimbangkan untuk aksesibilitas sistem komputer adalah gangguan penglihatan, pendengaran, gerakan, dan kognitif. Beberapa contoh area fokus untuk pengujian aksesibilitas mengikuti: pastikan bahwa semua objek layar non-teks juga diwakili oleh berbasis teks keterangan. 2. Pastikan bahwa warna tidak digunakan secara eksklusif untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. Tunjukkan bahwa opsi kontras dan pembesaran tinggi tersedia untuk melanjuti untuk pengguna lanjut usia atau dengan gangguan penglihatan. Pastikan bahwa alternatif input ucapan telah diterapkan untuk mengakomodasi pengguna yang mungkin tidak dapat memanipulasi keyboard, keypad, atau mouse. Tunjukkan bahwa mengedipkan, menggulir, atau memperbarui konten otomatis dihindari untuk mengakomodasi pengguna dengan kesulitan membaca. Pengujian playability. Playability adalah sejauh mana permainan atau simulasi menyenangkan untuk dimainkan dan dapat digunakan oleh pengguna atau pemain. Dan pada awalnya dipahami sebagai bagian dari pengembangan video game. Playability game dipengaruhi oleh kualitas game, kegunaan, alur cerita, strategi, mekanik, realism, grafik, dan suara. Dengan munculnya virtual atau simulasi augmented reality yang tujuannya adalah untuk memberikan hiburan atau kesempatan belajar, misalnya seperti pemecahan masalah simulasi, masuk akal untuk menggunakan penunjang kemampuan bermain sebagai bagian dari pengujian kegunaan untuk lingkungan virtual yang dibuat mobile app. Next. Dokumentasi pengujian dan fasilitas bantuan. Istilah pengujian kegunaan memunculkan gambar dari sejumlah besar kasus uji yang disiapkan untuk menjalankan program komputer dan data yang mereka manipulasi. Tetapi kesalahan dalam fasilitas bantuan atau dokumentasi program online dapat merusak penerimaan program seperti halnya kesalahan dalam data atau kode sumber. Tidak ada yang lebih membuat frustasi daripada mengikuti panduan pengguna atau fasilitas bantuan dengan tepat dan mendapatkan hasil atau perilaku yang tidak sesuai dengan yang diprediksi oleh dokumentasi. Karena alasan inilah pengujian dokumentasi harus menjadi bagian penting dari setiap rencana pengujian perangkat lunak. Pengujian dokumentasi dapat didekati dalam 2 fase. Tahap pertama, tinjauan teknis yang sudah ada di bab 16. Memeriksa dokumen untuk kejelasan editorial. Tahap kedua, uji langsung menggunakan dokumentasi dalam hubungan dengan program yang sebenarnya. Tes langsung untuk dokumentasi dapat didekati dengan menggunakan teknik yang analog dengan banyak metode pengujian kotak hitam yang dibahas sebelumnya. Pengujian berbasis grafik dapat digunakan untuk menggambarkan penggunaan program partisi kesetaraan dan analisis nilai batas dapat digunakan mendefinisikan berbagai kelas input dan interaksi terkait. MBT dapat digunakan untuk memastikan bahwa perilaku yang didokumentasi dan perilaku aktual bertepatan. Penggunaan program kemudian dilacak melalui dokumentasi. Next. White box and black texting. Black box testing yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
Pengujian kotak hitam dilakukan dengan membuat kasus uji yang bersifat mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak apakah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kasus uji yang dibuat untuk melakukan pengujian kotak hitam harus dibuat dengan kasus benar atau kasus salah. Contoh kasus black box. Ini saya mengambil kasus proses login. Karena penjelasan black box merupakan telah ditentukannya adanya statement atau pernyataan benar dan salah. Jadi kasusnya proses login sebagai berikut. Jika user memasukkan nama pemakai atau username dan kata sandi atau password yang benar. Dan kondisi kedua, jika user memasukkan nama pemakai atau username dan kata sandi atau password yang salah, ini misalkan ada kondisi yang ketiga, misalnya nama pengguna pemakai benar tapi kata sandi salah, dan atau ada kondisi keempat atau sebaliknya, dan kondisi kelima atau keduanya salah. Jadi black box ini kasusnya yaitu statement, lebih ke arah statement. Next, white box testing, yaitu menguji perangkat lunak dari segi desain dan kode program. Apakah mampu menghasilkan fungsi-fungsi masukan dan keluaran yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Pengujian kotak putih dilakukan dengan memeriksa logik dari kode program. Pembuatan kasus uji bisa mengikuti standar pengujian dari standar pemrograman yang seharusnya. Next. Contoh kasus white box. Pada kasus white box ini saya mengambil kasus menguji alur pengulangan. Menguji alur atau dengan menelusuri pengulangan looping, apakah sesuai spesifikasi atau tidak pada logika pemrograman seperti ilustrasi berikut. Nah, di sini contohnya pada pengulangan simple. Kita kalau di kasus white box, setiap perulangan itu harus ditelusuri apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan atau tidak. Misalkan yang pengulang sampel itu yang di statement pertama itu contohnya kasus login, itu harus diperiksa apakah kondisi benarnya sesuai dengan spesifikasi atau kondisi salahnya sesuai spesifikasi. Itu saja kasus white box. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Faris Susta telah menjelaskan mengenai white box dan black box dengan kasusnya pula. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada kawan-kawan. Mungkin ada kurang dan ada lebih, mohon dimaafkan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.